masalahnya kan kita ketahui harus sampai ngutang 300 triliun lagi ke Jepang. Itu kan tandanya pemerintah nggak punya duit. Itu investasi, Prof. Kalau saya lihat di sini APBN kita juga bisa jebol gitu loh ya. Kalau harga minyak terus-terusan di atas 100 ya kan. Potong itu MBG. Toh itu sama sekali bakar duit. Yang kedua, reshuffle kabinet dengan profesional. Kenapa pada saat perang Ukraina, Rusia-Ukraina, harga emas naik? Sekarang perang Iran-Israel-Amerika, harga emas malah turun jeblok. Itu kenapa sih? What happened? Ya karena terjadi switch ya. Sekarang ini yang aku khawatirkan bahwa the war will be long lasting, akan panjang. Yang konsekuensinya adalah kepentingan Iran juga menjaga harga minyak tinggi untuk menjatuhkan ekonomi Amerika supaya Amerika tidak punya duit untuk nyerang dia lagi, kan logis. Pada saat Prabowo naik harusnya dia mengatakan bahwa saya mendapat warisan ekonomi dari presiden sebelumnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Misalnya nggak ada harapan ekonomi bakal membaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama sahabat saya, ini guru saya di bidang ekonomi, Prof. Ferry Latuhin. Thank you, Prof. Untuk sekian kalinya datang nih. Siap. Dan kita sepakat gak akan ngomongin Purbaya ya. Nggak usah lah. Biarin aja gitu ya. Ntar dia ngetop lagi. Bener-bener. Jadi tentang gak levelan itu biarin aja ya. Biarin aja. Mungkin dia yang agak repot mungkin tuh ya. Tapi kondisi kita gini lah. Kalau memang pemerintah sulit sekali diberikan masukan kritis. Ini kita podcast buat rakyat aja deh, Prof. Iya. Ini rakyat menghadapi ekonomi sekarang seperti ini tuh mesti apa gitu. Satu, tadi kita off air kan ngelihat bahwa kok ini aneh ya, perang Ukraina itu bikin harga emas naik. Tapi kok perang Iran, Amerika, Israel ini emas justru jeblok. Gue baru aja ngobrol sama teman gue yang punya tukang emas itu, punya toko emas. 100 gram itu turun sampai 20 juta. Iya, sempat ke 4.200 ya. Sekarang udah 4.500 lagi. Terus dolar per hari ini 17.030 kalau kita tukar. Betul. Gitu, gua nggak tahu kalau beli berapa tuh. Tadi di spot market juga 17.000. Jadi kita tuh sebagai rakyat mesti gimana sih? Ini kan yang kurang sebenarnya dari pemerintah nih. Tips-tips apa buat rakyat? Ini ada lagi nanti sebentar lagi ada El Nino Godzilla tuh, bayangin aja. Jadi banyak hal yang akan terjadi dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa cari informasi itu, tapi belum ada tips-tips nih dari pemerintah. By the way, saya sih senang tuh Pak Prabowo dapat 300-an triliun tuh katanya dari Jepang ya. Cuma 300-an triliun itu kan kalau hitungan lo tuh ya MBG tuh ya. MBG berapa tuh setahun nih? 300-an triliun itu kalau gua nggak salah ya. Kalau salah maaf lah Pak Purbaya, saya kan rakyat gitu ya. Tapi harusnya apa yang harusnya dihadapi oleh rakyat nih sekarang nih? Ya gini, rakyat basically menghadapi situasi yang susah itu basically nggak punya alat ya untuk memperbaiki ya, susah ya. Apalagi kalau kita ngomong middle class ya, yang boleh bilang pendapatannya atau pengeluarannya antara 2 juta sampai 9 juta ya. Nah sekarang yang dihadapi rakyat seluruh lapisan masyarakat dengan naiknya harga minyak, dengan kata lain menghadapi inflasi yang tinggi. Oke. Ya kan? Nah kalau inflasi yang tinggi itu kan dengan kata lain adalah menggerus daya beli uang kita. Ya kan, gaji kita, ya kan pendapatan kita itu tergerus daya belinya gitu kan dengan naiknya harga-harga barang. Contohnya adalah apa? Misalnya bahan baku plastik ya, itu katanya udah naik 100% lebih loh, dan barang susah. Itu kan memang asalnya dari minyak ya, derivatnya ya. Nah selebihnya kita lihat juga harga bensin ya kan ya. Nah walaupun pemerintah memang tidak menaikkan harga bensin yang disubsidi, akan tetap disubsidi, tapi yang non subsidi kan ya agak sulit tuh ya, itu kan ya. Nah saya khawatir banyak orang yang misalnya pakai bensin yang non subsidi ya kan ya. Nah, ini buat mereka tergerus daya belinya
dengan kata lain secara ekonomi nasional, kalau daya beli tergerus, demand turun. Nah, kalau demand turun, pertumbuhan turun, gitu kan. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah pemerintah bisa mendongkrak demand, ya kan, dengan stimulusnya, ya kan? Nah, masalahnya kan kita ketahui harus sampai ngutang 300 triliun lagi ke Jepang, itu kan tandanya pemerintah nggak punya duit. Itu investasi, Prof. Ya kan ya? Tunggu, bedakan dulu nih ya investasi sama keteteran, ya kan, gitu loh ya. Nah, kalau saya lihat di sini APBN kita juga bisa jebol, gitu loh ya. Kalau harga minyak terus-terusan di atas 100, ya kan, mungkin tidak bisa mempertahankan subsidi, ya kan ya. Terpaksa lah subsidi dikurangin, harga bensin naik, gitu ya. Tapi it is not a main point. Main pointnya adalah kembali lagi industri yang tidak mendapat subsidi, yang berproduksi pasti akan menaikkan harga jual barang-barang, kan gitu ya. Ya, ini terlepas dari masalah subsidi pemerintah, gitu kan ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, gitu loh ya. Menangkal subsidi ini kita tidak punya cara, gitu loh ya. Kalau di Amerika misalnya ya, harga bensin naik, si inflasi naik, the Fed mengencangkan suku bunganya, ya kan ya. Nah, kita tidak dalam kapasitas itu. Nah, kalau BI naikin suku bunga, ya kan, ya bank-bank juga BI tanpa naikin suku bunga udah nggak mau mengeluarkan kredit, gitu kan ya. Ya, kecuali dia kasih bunga yang lebih tinggi lagi lending rate-nya, ya siapa yang mau dalam kondisi seperti ini, kan gitu ya, secara makro gitu loh ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dasar, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, gitu kan? Ya, berhati-hatilah dalam mengeluarkan spending, gitu kan ya, karena ini bukan temporary loh saya ngeliatnya. Kan ada yang namanya shock, kan bisa yang namanya temporary, ya sementara sifatnya, kemudian normal lagi. Ya kan, tapi kalau saya lihat akibat dari perang Iran ini di Timur Tengah bisa lama loh ini perang, gitu loh ya. Apalagi sekarang kita lihat bagaimana Selat Hormuz sekarang udah dikuasai, de facto dikuasai oleh Iran loh. Ya kan? Nah, Laut Merah yang tadinya bisa dipakai oleh Saudi dan kawan-kawan karena Selat Hormuz ditutup, sekarang ditutup oleh tentara Houthi, ya kan? Yang mana notabene kawannya Iran kan, gitu ya. Nah, jadi saya membayangkan harga minyak ini bakal lama di atas 100. Kepentingannya apa untuk Iran? Untuk menjatuhkan ekonomi Amerika. Ya kan? Sekarang kita lihat harga bensin tuh udah gila-gilaan di Amerika, sampai terjadi yang namanya knocking, kan? Protes gitu kan ya. Gila-gilaan ya, karena mereka bilang, wah ini luar biasa sih Trump, ini 8 juta manusia loh turun kemarin malam, gitu kan ya. Nah, di sini kita lihat kalau seandainya skenario kita ini bisa lebih dari setahun, wah ini bohwat bos, ya kan? Melalui apa? Melalui inflasi, melalui suku bunga yang tinggi, yaitu obligasi pemerintah. Sekarang udah naik ke atas 7%, ya kan ya? Nah, refinancing dari pemerintah nanti dengan suku bunga yang tinggi, ini tambah keteteran lagi, gitu ya. Ini saya bukan menjelek-jelekan ekonomi kita, saya sebagai ekonomi ya saya menganalisa dengan logika saya, kan gitu, ya kan. Jadi kepada masyarakat, satulah saya berpesan, nanti kepada pemerintah, kepada masyarakat, satu saya pesan, berhati-hatilah, jangan gampang spending, ya kan. Apa yang tidak perlu ya jangan dikeluarkan, ya kan. Apalagi kalau harus ngutang. Ini kan fenomena pinjol nih kan, ini marak sekali gitu loh. Saya nggak tahu datanya berapa besar pinjaman secara nasional dari pinjol, yang mana nanti akan menggerogoti juga daya beli masyarakat pada saat mereka mendapat income yang tergerus daya belinya. Ya, kan ini jadi double impact gitu loh ya. Jadi saya nggak ngelihat ekonomi kita seperti Purbaya bilang ini 6% tahun ini, kalau nggak saya mundur, itu nggak masuk akal. Oh, jadi mundur duluan aja mau gimana? Mendingan iya, menurut saya sih mundur duluan daripada nunggu sampai akhir tahun ya. Nah, untuk pemerintah saya punya nasihat kembali lagi ya, jangan mengeluarkan spending yang nggak perlu. Saya ulang lagi deh, MBG itu proyek apaan sih? Gitu dibilang investasi gitu ya. Ini sementara ini bayar bakar duit itu 1 triliun tiap hari loh, kalau 335 triliun, dan kesannya dipaksakan sekali gitu kan. Sampai nanti WFH pun anak-anak ngambil MBG-nya ke sekolah gitu loh. Ini kan lucu gitu loh ya. Di satu pihak mereka tidak boleh ke sekolah, tapi boleh ke sekolah cuma untuk ngambil MBG. Ini maksa sekali gitu loh ya. Nah, sehingga saya bertanya, ada apa sih di balik proyek ini kan gitu. Ya, nah dari pemerintah pun seharusnya uang 335 triliun itu bisa menjadi bumper ya, jadi buffer untuk kebutuhan mensubsidi BBM. Ya kan?
Karena itu skalanya nasional gitu. Sementara kalau udah dibakar duit dengan MBG kan sama sekali ini apa sih gitu loh ya. Gitu loh. Ini advice saya kepada pemerintah. Ini saya bisa berdebat, boleh berdebat lah. Kalau dibilang saya menjelek-jelekan tidak patriotik, anti asing, kan lucu punya data intelijen lah katanya Prabowo gitu kan. Nah, ini saya ekonom, saya ngomong berdasarkan logika dan fakta kan gitu. Nah, Prof, yang tadi itu Prof, kenapa pada saat perang Ukraina, Rusia Ukraina, harga emas naik? Sekarang perang Iran, Israel, Amerika, harga emas malah turun jeblok. Itu kenapa sih? What happened? Ya karena terjadi switch ya. Orang yang namanya pemain emas itu kan big money ya. Kebanyakan hedge fund besar-besar ya seperti Bridgewater, ya BlackRock, Vanguard, ya kan Fidelity gitu kan ya. Semua ini pemain besar yang emas. Nah mereka ngelihat kan satu, ekspektasi aset apa yang naiknya bakal cepat kan gitu. Dari sekian banyak pilihan ya kan, ada emas, ada minyak, ada obligasi pemerintah, ada saham AI segala macam. Mereka memilih. Ini kayaknya dengan perang pecah di Iran ini harga minyak ini bakal gila. Mereka switch. Jual dulu emasnya, mereka bilang oke, gue jual emas maka harga emas turun, dia hajar minyak, harga minyak meledak. Itu logika investasi. Gitu lah. Tapi ini sampai kapan harga emas begini? Apa nanti bakal naik lagi atau? Gini, sekarang sih sebetulnya udah sedikit recover ya. Terakhir kan dari 5.000, peaknya 5.500 tuh ya, some months ago. Nah lantas jatuh karena pada waktu di 5.500 itu karena jatuhnya karena ada peraturan margin baru oleh Chicago Mercantile Exchange ya. Yaitu bahwa mereka yang main marginnya tuh harus berupa persentase daripada harga emas. Berarti kalau harga emas naik, marginnya harus naik kan gitu. Makanya akhirnya dibuang. kan itu satu. Nah setelah itu terjadi perang. Ya Iran, harga emas masih di 5.000-an pada waktu itu. Atau 4.800. Nah mereka pikir, weh ini gila minyak nih. Maka dengan sendirinya mereka bilang sell emas sampai cepat jatuh ke 4.200 loh. Ya kan? Dia buru. Oh iya. Ya kan semua aset. Ya kan, nah terjadilah yang tadi, kok kenapa harga emas turun? Ya karena mereka switch kan. Nah yang kedua, switch yang kedua pada saat yield obligasi pemerintah Amerika ke 4,5%, mereka juga switch. Ya kan, ini udah murah nih obligasi pemerintah. Ya kan, kalau yield naik kan harga turun. Ya kan ya mereka hajar lagi yield obligasi pemerintah, turunlah yieldnya ke 4,2-4,3% gitu loh ya. Ini semua dinamis ya, satu dynamic di dalam asset allocation gitu loh. Ya saya lama di market to great extent, I know how they play the game gitu loh ya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, kenapa kok perang Ukraina harga emas naik, sekarang justru perang Iran harga emas turun? Benar, karena pada waktu perang Ukraina harga minyak nggak goyang ya. Oke. Tadi saya menggarisbawahi bahwa jangan melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Itu termasuk untuk rakyat-rakyat kayak kita ini ya? Semua. Di kita ini. Jadi kita konsentrasi apa buat makan aja? Iya. Kebutuhan sehari-hari atau tercukupi. Ya kan kita lihat banyak ya kelas menengah kita tuh suka jalan-jalan. Ya misalnya ke puncak itu Sabtu Minggu penuh, tetap aja mereka pergi gitu. Walaupun 7 jam sampai di puncak gitu kan. Artinya kan memang gatal banget gitu kan pergi gitu ya. Ya kan. Nah itu saya rasa itu yang bersifatnya tidak urgent, tidak necessary ya. Bukan kebutuhan sehari-hari, lebih baik janganlah ya. Karena ini bakal panjang bos. Bukan cuma 1 bulan 2 bulan kemudian it will be over ya. Nah nanti setelah Juli kita menghadapi paceklik yang panjang juga akibat El Nino Godzilla. Ya kan itu all over the world pasti akan krisis pangan itu kalau terjadi. Nah sekarang aja dengan harga gas yang luar biasa, harga pupuk mahal, ini pasti impactnya ya ke harga makanan. Ya kan, ke harga tanaman ya, padi misalnya, jagung, ya kan, itu kan perlu pupuk bukan popok. Ya, ini akan naik semuanya gitu loh ya, karena pupuk kan gas itu semua. Prof coba dikasih hal yang bisa bikin kita optimis lah Prof. Tadi gue takut juga dengerin lo ngomong tuh. Lama-lama kena juga gue kayak Purbaya juga nih lama-lama. Ya kan sudah terbukti yang aku bilang ya kan ya. Dulu aku bilang nih dengan MBG nih ya kan, ya gue bilang begini ya, gue ini paranormal gitu ya. Kerjanya kan ngeramal gitu kan ya. Ya tapi I work with numbers. Dari tahun lalu dibilangin ini MBG bahaya, bisa mendowngrade rating kita, itu terjadi.
Ya kan, begitu dengan IHSG market, ini market ketinggian bubble nih dan ternyata pecah terjadi. Purba bilang bakal 10.000, aku bilang enggak, ternyata ke 7.000 kan gitu ya. Dolar akhirnya tuh tercapai 17.000 gitu kan ya. Nah sekarang bukan nakut-nakutin, Purbawi bilang nih nakut-nakutin di sekolah di mana sih? Ya dalam hati gua, lu nggak bisa ngebedakan fakta logika dengan nakut-nakut. Orang nakut-nakutin tidak perlu fakta, tidak perlu logika, kan lucu ya kan. Kalau aku sebagai ekonom tidak asal ngomong aja kayak dia gitu loh ya. Jadi ini sekarang ini yang aku khawatirkan bahwa the war will be long lasting, akan panjang. Yang konsekuensinya adalah kepentingan Iran juga menjaga harga minyak tinggi untuk menjatuhkan ekonomi Amerika supaya Amerika tidak punya duit untuk nyerang dia lagi, kan logis. Yes. Ya kan? Nah, dan sekarang kan de facto juga Amerika bingung. Gue terusin perang ini di darat atau bagaimana? Mereka pengalaman di Iran kalah. Ya kan, di Vietnam kalah, ya waktu perang Iran Irak juga ya nggak menang di support Irak, ya kan, Afghanistan juga kalah, ya kan, nggak pernah ada storynya bahwa dia menang di darat, ya kan. Dan sekarang kalau dia main di darat, waduh itu medan perangnya Iran tuh lebih ganas loh, itu bukit-bukit ya dengan batu granit gitu kan ya. Minimal tuh 2028 ya, pas Trump nggak jadi presiden lagi tuh. Nah, Andi juga sekarang kayaknya udah mulai retreat ya, karena kan midterm election November. Yes. Sekarang udah protes-protes nih. Yeah. Ada kemungkinan dia bilang I stop the war. No kings katanya. Iya, I stop the war ya kan, lu urus aja sendiri ya kan ya. Gua nggak mau tahu Selat Hormuz lagi ya kan. Ya, I have to save myself. Ya kan, menghadapi midterm election bulan November nanti kan gitu. Berarti kita ngarepin itu ya. So balik lagi ke kita tadi rakyat. Jadi kita harus menjaga agar tidak melakukan atau melaksanakan pengeluaran-pengeluaran Ya yang tidak janganlah, jangan melakukan pengeluaran yang tidak necessary, tidak urgent artinya ya. Artinya Tapi basic. kan healing penting, Prof. Jadi sebagian orang. Ya kalau healing. memang you can afford it, why not gitu kan. Kalau Tapi Anda kalau bisa. nggak perlu nggak usah gitu. Ya kalau you can afford it ya, kalau punya duit rasa cukup ya kan, bisa bertahan ya why not. Ini kan saya berpesan kepada mereka-mereka yang bilang marginal propensity to consume, artinya persentase daripada konsumsi dari income mereka untuk basic needs yang tinggi, misalnya dari 100 yang Anda dapatkan 90 itu basic needs, 80 basic needs, yang mendingan udah basic needs saja lah. Yang 20-nya ini jangan diakal-akalin apalagi sampai ngutang. Oke. Gitu lah ya, itu logikanya. Ya kan sekarang kan pinjol banyak kan segala macam, soal gampang aja tuh ya, pay later segala macam. Iya. Ya kan, begitu harus pay ya nggak later lagi. Iya. Nah sekali lagi Prof ya. Jadi jangan melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Janganlah. Lakukan pengeluaran-pengeluaran yang simpel kayak lu kali ya. Kemana-mana naik Gojek, naik kendaraan LRT, MRT kan banyak. Ya kan apalagi katanya bakal naik ya, ini bukan tidak mungkin bakal naik namanya Pertamax misalnya 17.000 lebih ya, hampir 18.000 kalau nggak salah ya kan ya. Dan itu kan kalau setahu aku tuh Pertamax non subsidi loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah ini kan makan duit banget kalau kita bawa kendaraan. Iya. Apalagi mobilnya boros gitu kan. Jadi terus apa yang harus kita lakukan selain, kan gini ya Prof ya, sekarang juga kali kalau nabung kita bingung. Iya. Terus lo bilang jangan pakai pengeluaran yang jangan lakukan pengeluaran yang nggak perlu. Lantas kita mesti gimana? Hidup ngirit terus gitu nggak? Nggak ada self healing. Kalau kalian lihat dalam bisnis cycle ya, dalam ekonomi mengalami bisnis cycle ya, cycling up pada saat ekonomi booming, ya kan, and cycling down pada saat ekonomi menuju resesi, gitu kan ya. Nah, repotnya pada waktu ekonomi menuju resesi, Anda punya aset apapun jatuh harganya. Misalnya Anda punya rumah, Anda punya properti, ya kan? Pada saat ekonomi cycling down, nggak ada daya beli masyarakat, otomatis harga aset kan sebagai wealth Anda, Anda kan berkurang, kan ya. Nah ini semua harus dipikirkan itu gitu loh ya. Nah jadi kalau advice saya sih beginilah, it is time to tighten your seat belt. Ini waktunya kita mengencangkan ikat pinggang, karena ekonomi ini slowing down dan bisa lama, ya kan? Yang disebut namanya secular stagnation. Itu stagnasi yang sangat lama, ya kan ya. Nah, kita takutnya malah, saya takut kalau oil shock ini lama, harga minyak di atas 100,
lantas dihajar dengan El Nino, paceklik ya kan, sementara harga barang-barang naik, kita bukan tidak mungkin mengalami apa yang namanya kontraksi, bukannya growth positif tapi growth negatif, dan itu bukan tidak mungkin gitu loh ya dalam ekonomi gitu kan ya. Nah kembali lagi sekarang yang menjadi kunci adalah satu, duration daripada perang ini bakal lama. Kalau Iran menang, orang lebih senang Amerika menang, bos. Oh gitu. Oh iya, karena kalau Amerika menang berhasil menjatuhkan rezim Iran, Selat Hormuz otomatis terbuka kan gitu. Harga minyak kan turun gitu kan. Tapi kan kenyataannya Amerika kalah. Gitu. Kita realistis aja, bukan kita bela Iran ya, bukan, ini nggak ada pro-proan nih. Saya sebagai analis ngomong berdasarkan fakta ya kan. Nah, sekarang kenyataannya adalah bahwa nggak ada pun satu allies mereka, teman mereka di NATO yang nolongin. Kan gak ada yang mau Jerman ya kan, Inggris, Spanyol, Portugal, Spain ya kan, segala macam itu nggak ada yang mau. No, it is not my war ya kan, itu bukan perangnya NATO lu sama Israel kan gitu. Jadi si Trump bilang gerah juga gue kalau gue cabut. Nah kalau sampai dia cabut berarti kan lebih lagi menangnya Iran. Nah Iran emangnya bakal langsung buka pesawat Hormuz? Belum tentu. Dia bilang, no, gue akan jaga tetap harga minyak tinggi supaya musuh gue ekonominya hancur dan gak bisa nyerang gue lagi. Ya akibatnya semua negara kena. Bukan cuma, walaupun targetnya adalah Amerika kan gitu. Kita kena juga investor. Kita kan, nah lucunya gini, Vietnam boleh lewat, ya kan, Thailand boleh lewat, Malaysia kita semua boleh. Kemarin dua tanker kita boleh lewat. Belum tentu, katanya belum final loh. Masih negosiasi. Katanya ya, saya nggak tahu ya. Katanya udah lewat tuh dua tuh. Ya tapi jelas logikanya begini kan, dalam politik kan kita lihat bagaimana Iran mangkal ya kan dengan masuknya kita ke BOP ya kan, bahkan pada waktu Ayatollahnya terbunuh presiden nggak mengucapkan bela sungkawa lah, mengucapkan beberapa hari kemudian. Ya kan, nah ini udah menandakan bahwa oh come on man, you are not my friend, kata Iran kan gitu ya kan. Nah kalau dibilang you are not my friend aja artinya apa? Dua opsinya, satu, kapal Pertamina tidak boleh lewat dengan berbagai alasan. Dua, kalau lu mau lewat harus bayar tol yang sangat tinggi. Nah, tetap aja kena di harga minyak. Ya. Nah ini logikanya ya menurut saya, kayak gitu jalan pikirannya gitu loh. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kembali lagi, apakah APBN kita cukup? Seandainya skenarionya adalah harga minyak akan lama di atas 100, kan di APBN cuma 70. Ya kan? Yang kedua, seandainya dolarnya udah loncat terus ke atas 17.000 loh. Ya kan? Didam sama BI naik lagi 17.000. BI melakukan repo, ya kan? Melalui yang namanya SVBI dan SUVBI, surat utang falas Bank Indonesia dan surat falas Bank Indonesia, dikeluarkan repo supaya dapat dolar gitu kan ya. Dolar ini mungkin dipakai untuk intervensi kan gitu lah ya. Nah tapi kan repo ini ada jatuh temponya, suatu saat kan harus dibayar lagi itu dolar ya kan? ini agak lucu jadi ini sih, makanya saya bilang kalau wartawan nanya ngapain sih BI sibuk, itu bukan tanggung jawab BI. Nggak akan bisa juga BI berbuat apa, inilah tanggung jawab pemerintah. Bank Indonesia nggak bisa melebihi kapasitasnya di dalam intervensi gitu. Dan ini bukan dosanya Bank Indonesia, ini bukan dosanya Bank Sentral, ini dosanya the sin of the government, dosanya pemerintah. Ya, dan pemerintah harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Perkuat fiskalnya dengan menyetop spending yang tidak perlu seperti MBG, ya kan ya. Ini malah ngutang, malah deklarasi bahwa kita akan budget defisit kita PBN tuh di atas 3%. Ini kan diplomasi yang salah, mungkin 4%. Ya orang credibility terhadap rupiah menjadi tambah runtuh. Wah, aduh kalau kayak begini ya udahlah gue buy dolar. Ini orang-orang berduit, Prof. Apa yang akan mereka lakukan sih dalam kondisi ini? Setahu saya gini, ya kan, orang-orang berduit itu banyak nanya ke saya kemarin dan mereka buy dolar. Mereka beli dolar. Beli dolar. Nah, makanya kan dibatasin langsung. Dibatasi sekarang 50.000 ya. Gak boleh 100.000, minimal maksimal 50.000. Iya. Nah, sebetulnya rupiah ini undervalued, ya kan, di 17.000. Nah, kalau melalui real effective exchange rate, ya kan, nilai wajarnya dolar itu di 16.000. Tapi kenapa orang keep buying dolar?
Karena ekspektasi ke depan ekonomi kita no good. Padahal rupiah ini udah undervalued banget, dolar tuh overvalued. Jadi intinya kan begini, orang berduit nggak pengen duitnya berkurang. Iya. Jadi mereka akan menyelamatkan diri masing-masing. Oh semua itu hukum. Jadi kalau dia punya perusahaan, bodo amat tuh karyawan. Gitu bukan sih? Enggak gini. Nggak, maksud gua mereka kan nyelamatin diri sendiri. Udahlah, yang gue gaji. Kalau duit perusahaannya selesai, udah tutup aja gitu gak sih? Enggak, gini. Sekarang ini kalau saya ngomong dengan teman-teman dari Apindo, ya kan, mereka tidak punya opsi untuk ekspansi. Apalagi harga-harga bahan baku naik, ya kan ya. Nah, udah bagus kalau mereka tidak melakukan PHK, kan gitu, ya kan. Nah, ya karena kan kembali lagi kan business activity ya turun, penjualan turun, margin turun, ya kan. Sampai scrolling dong. Jadi naik gaji juga nggak mungkin dong. Jangan harapkan, jangan menuntut banyak dari perusahaan di mana Anda kerja. Karena apa? Perusahaan itu kaing-kaing gitu lah ya. Nah, kalau dengan demikian Anda udah bisa berterima kasih bahwa Anda tidak di PHK. Gitu loh ya kan. Karena potensi adanya PHK itu sangat besar sekali dengan harga bahan baku yang mahal. Gitu kan. Ya, inflasi yang tinggi, daya beli masyarakat yang menurun. Ya kan, sales mereka tergerus, margin mereka tergerus, sampai ujung-ujungnya income mereka tergerus gitu loh ya. Jadi jangan banyak menuntut, ya kan, satu, ya kan. Yang kedua, kalau Anda masih bisa bertahan, ya kan, ya bertahanlah dengan hati-hati mengeluarkan spending. Karena apa? Ini bakal lama. Ini masa yang turmoil seperti ini yang tidak pasti ini bakal lama. Nah, mengetahui itu jangan harap akan masuk investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja kan gitu, ya kan? Nah, dalam komponen GDP, konsumsi turun, household, pemerintah juga turun karena nggak punya duit, investasi juga turun, ekspor sama import mungkin matching, bisa juga ekspor turun karena bahan bakunya naik. Ini tidak baik-baik saja. Itu pelajaran semester 1 loh. Bahwa GDP sama dengan C plus G plus I plus X minus M gitu kan. Jadi gimana mau 6% gitu loh. Pertumbuhan seperti Purbaya bilang. Kalau gak 6% saya mundur gitu kan. Ya gak mungkin lah kalau hitung-hitungan di atas kertas kayak gitu kok. Ya dengan adanya shock. I will shock. Oke. Jadi buat kita rakyat, jangan mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu. Kalau bisa irit-irit ya. Bisa irit-irit, tighten your seat belt. Tighten your seat belt, gitu ya. Jangan ikat pinggang. Pekerjaan yang sudah ada, pegang dulu aja, nikmati dulu aja. Nikmati dulu. Jangan kebanyakan nuntut. Jangan kebanyakan nuntut pengusaha. Kalau pengusahanya ngambek, tutup perusahaan lo. Nah, Anda sendiri kan jadi korban. Kalau di PHK, nggak ada kerja lebih sulit loh. Iya. Nggak ada kerja tuh sulitnya satu. Pertama income, ya ongkosnya. Yang kedua sosial. Anda bayangin tiba-tiba Anda keluar dari komunitas Anda. Pekerjaan kan tuh entah di pabrik, entah di kantor itu kan satu komunitas. Anda kehilangan kawan. Ya, lantas cengok sendiri di rumah. Itu lebih menderita dari kekurangan gaji. Beneran ya. Biasa rame-rame ketemu-temu gitu kan, walaupun gak gitu. Tiba-tiba anjir men, gue bangun tidur gue gak tahu mau ngapain. Main burung aja. Itu sengsara loh bos. Ya kan? Main karambot. Cetak cetok ya kan. Muka dicemong. Jadi buat yang masih punya pekerjaan, udah lu kerja aja, nggak usah banyak nuntut. Nggak usah banyak nuntut, ya kan. Mendingan punya kerjaan tapi nggak naik gaji daripada you lose everything. Nggak ada kerjaan lo keluar. Sama sekali. Ya, karena emang kalau lo tekan pengusahanya, pengusaha yang ngambek, udah tutup aja lah. Gue nggak mau miskin. Iya. Nah makanya pemerintah harus hati-hati dalam menaikkan UMR. Harus melihat kembali lagi bukunya perusahaan. Jangan pro rakyat UMR naikin. Sebab apa? Yang korban tuh rakyat. Yang korban tuh sih pekerja sendiri. Begitu UMR dinaikin, perusahaan tidak sanggup bayar, kena PHK bos. Lu mau kena PHK atau mendingan gak dapat UMR yang naik? Ya. Kan logikanya gitu. Kan kalau regulasi pemerintah nggak bisa ditolak. Mau usaha UMKM
kalau banyak yang kena PHK nggak ada yang beli ya. Nah iya, nggak ada konsumennya. Itu jadi petani lagi. Iya, makanya banyak yang akhirnya jadi Grab driver Oh, di informal sektor ya, Gojekers. Itu banyak loh. Aku kalau naik Gojek tuh kadang-kadang nanya, Mas, tuh mereka kebanyakan yang satu. iya. Gitu loh. Ya karena nggak mendapat tempat di formal sektor, daripada gua nggak makan ya mendingan gua ngojek. Oke, kalau gitu harapannya nih ekonomi ke depan, semoga perang selesai. Iya. Yang kedua, semoga pemerintah memahami bahwa memang ekonomi saat ini tidak baik-baik saja dan perlu melakukan penyesuaian kebijakan. Pengeluaran, iya. Pengeluaran ini harus kembali lagi dikocok ulang, apa yang tidak perlu ya jangan dikeluarkan. Gitu loh. Saya tetap ngotot. Tunda aja dulu MBG lah ya. MBG ditunda dan kalau perlu di stop selamanya karena tidak ada faedahnya. Bohong banget kalau dibilang MBG itu investasi. Kita bisa hargai investasi apa? Ya nanti Prof, anak-anak itu kalau udah gede Enggak. lebih bergizi kan, badannya lebih pintar Gizi gitu. tidak menentukan inteligensi loh. Oh ya. Banyak variabelnya tentang inteligensi. Termasuk kultur, norma-norma, keluarga, habitus, kapital, arena. Wah, kalau ngomong secara sosiologis. Jadi betapa bodohnya dengan menamakan, katanya dengan menambah gizi bangsa kita jadi pintar. Alah banyak videonya kok anak SMK yang gak kekurangan gizi, mukanya seger-seger, badannya tegap-tegap, ditanya 9 kali 7 berapa, bingung. Prof, tapi kan kita punya BUMN banyak. Nah. Bisa menghasilkan dong buat kan sekarang kasihan pemasukan. Doni. Gini, Doni kasihan nih. Karena dia kan sebagai kedua BUMN ya. Setelah Kemenek BUMN kan di BP BUMN di tangan Doni. Di samping itu dia juga ada di Lantara. Ya kan sebagai aset manajemen ya kan ya. Nah, Doni ini yang paling kasihan gitu loh. Kan apa? Itu kan mayoritas asetnya busuk, Bos. Yang sehat tuh enggak BUMN ya. Oke. Nah, jadi ini bagaimana membenahi dulu BUMN yang busuk, lantas bagaimana merestrukturisasi utangnya, merestrukturisasi bisnis modelnya, segala macam. Contoh Garuda. Disuntik 23 atau 24 triliun, kemarin rugi lagi 5 triliun. Itu udah gitu fix cost-nya tinggi banget ya. BUMN tuh mau rugi mau enggak, gaji direksinya segitu. Iya, jadi yang harus direstrukturisasi bukan finance-nya tapi the whole asetnya, downsizing, ya kan? Sehingga mengurangi cost gitu kan. Waktu itu Presiden Prabowo bilang akan mengurangi gaji menteri. Menurut nggak ngefek bos, nggak ngefek. Iya, maksudnya itu mungkin ya. Ya itu kali ya direksi BUMN kalau mau dikurangin tuh. Ya gini. Komisaris BUMN, direksi BUMN. Maaf gini, ya. Salah. Oh salah juga. Salah. Aman lo. Iya salah. Direksi BUMN ya, langsung ngeliatin banget ya. Bukan gaji direksi, gaji komisaris yang dikurangin, tapi bagaimana membenahi bisnisnya supaya mendapatkan untung. Supaya gaji ya kan gaji nggak matters gitu loh. Nggak penting lo mau gaji berapa kalau punya memang company-nya make money, so what? Kan gitu, ya kan? Nah, untuk mendapatkan performance yang baik tentu yang harus dipikirkan bukan gaji, the right man on the right place. Bener nggak sih komisaris ini perform, bisa membenahi bisnis? Bener nggak sih BOD-nya perform? Saya khawatir banyak BOD-nya, BOC-nya ini orang-orang politik yang tidak paham bisnis kan gitu. Jangan ngomongin levelnya gaji, tapi manpower-nya bener apa enggak kan? Percuma mau dipotong juga kalau tetap ngusruk bagaimana? Gitu logikanya. Oke Prof, ini pertanyaan singkat. Tapi kita masih boleh optimis kan Prof? Ya kayak gini, istilahnya is there a light at the end of the dark tunnel gitu kan ya. Apakah ada sinar di ujung terowongan yang gelap gitu kan ya. Nah kalau saya ada. Oke. Tapi on condition. Apa tuh? Ya kan? Conditionnya satu, ya kan? Pengeluaran yang tadi spending yang merongrong fiskal kita, yang tidak produktif sama sekali, bahkan berupa istilah gini masuk mulut keluar di toilet, itu dipotong. Satu. Semua ada syaratnya, Bos. Karena kita mengalami apa yang namanya kendala budget, ya kan? Daripada ngutang ke Jepang mendingan itu dipotong. Yang kedua, reshuffle kabinet, Bos. Nah, kabinet ini tidak dipercaya oleh investor. Gitu loh ya. Ya, bukan orang-orang yang tepat ini, orang investor kacamata inilah kabinet gotong royong politik.
gitu lah ya kan. Merah putih profesional. Iya, merah putih politik gitu ya, tidak bernuansa ekonomi, tapi ini nuansanya politik is the panglima gitu lah ya. Yang tadi lah ya, banyak sekali menteri yang nggak cocok gitu loh ya di tempatnya gitu loh. Kan banyak juga di luar sana orang-orang pinter yang tepat bisa diambil membentuk second kabinet. Nah, kita bisa mendapatkan sinar di ujung terowongan yang gelap asal itu dilakukan supaya rupiah kembali dapat kepercayaan. Sekarang kan sama sekali nggak dapat kepercayaan apa-apa loh pemerintah. Ini investor tuh selalu ini di kabinet apa sih gitu kan? Ya, udah lah saya nggak usah sebut nama lah ya kan. Ngomong yang ngaco ngalor ngidul. Jadi ada bos, ada harapan, tapi tentu you have to do something. Nggak bisa lah harapan tiba-tiba ujung. You do the same thing, you want to get different result kan nggak mungkin. Iya sih. Ya kan kata Einstein. Iya. Ya kan jadi ya do other things. Nggak mungkin lo melakukan hal yang sama berulang-ulang mengharapkan hasil yang beda. Nggak mungkin kan. Nah apa yang beda? Ya tadi potong itu MBG. Toh itu sama sekali bakar duit. Yang kedua, reshuffle kabinet dengan profesional. Ya, konsekuensi yang paling penting di kabinet itu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Yang kedua, Menko Perekonomian. Yang ketiga, Bappenas. Ya. Oh, Bappenas. Iya, penting lah. Saya kan seharusnya dia think tanknya ekonomi pembangunan gitu lah. Maaf aja ya Pak Rahmat Mambudi teman saya. Tapi masa orang yang latar belakangnya ahli peternakan ditaruh di Bappenas untuk ngurusin planningnya ekonomi kan nggak tepat gitu loh ya, ketahuan sekali gitu koncoismenya gitu kan ya. Purbaya is not the right man, sekali lagi dia tidak paham fiskal. Maaf ya Purbaya, I know you gitu loh ya kan, dari kebijakan dia gitu loh. Jadi ini penting sekali mendapatkan satu tim yang di mata investor kredibel bos. Nah di situ baru kita tanya, there will be a light at the end of the dark tunnel gitu loh. Kalau sekarang nggak ada. Makanya rupiah yang udah undervalued orang tetap keep buying padahal dolar overvalued loh. Tapi I keep buying gitu kan. Karena nggak ada harapan ekonomi bakal membaik. Paham ya? Pusing ya? Iya. Ya memang pusing, negara ini pusing sejak kembali lagi ya, sejak awal udah seharusnya gini, kalau kita kelas balik, begitu Prabowo naik jadi presiden harusnya diakui bahwa dia mendapat warisan ekonomi yang sebetulnya udah mulai redup. Gimana pada saat Prabowo naik harusnya dia mengatakan bahwa saya mendapat warisan ekonomi dari presiden sebelumnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Misalnya tabungan masyarakat yang melorot, ya kan, jumlah middle class yang turun ya. Tapi kan Prabowo narasinya ekonomi kuat. Ya kan, fundamental kita bagus, negara kita negara besar. Padahal itu menjadi backfire, menjadi bumerang buat dia. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Nah kalau itu yang dilakukan pada waktu Prabowo naik, ya masyarakat mungkin akan mengerti ya. Mengerti gitu loh ya. Mungkin tapi gini Prof ya, gue tuh berpikir positif ke Prabowo ini, dia bongkar semua bobrok Prof. Sehingga baunya kemana-mana, dia telan jelek ya. Misalnya satu ya, itu loh ternyata cadangan minyak kita, BBM kita itu cuma 20-an hari. Gara-gara storage kita memang cuma bisa 20-an hari. Ya, itu udah lagu lama bos. Nah itu kan baru diungkapin gitu maksud saya. Iya itu udah lagu lama. Sebetulnya bukan sesuatu yang nggak perlu diungkapkan juga. Itu public ini loh, public goods. Artinya setiap orang knows that gitu kan. Dan Bahlil juga nggak perlu ngomong di publik bahwa kita cuma 20 hari. Karena itu data dunia. Nah kan misalnya lebih parah lagi bos. Itu sebetulnya Vietnam. Vietnam tuh 90% tergantung loh dari luar impor minyak. Kita 50%. Jadi kebutuhan 1,5 juta barrel per hari, kita bisa dalam negeri cuma supply 750.000, impor 750.000. Nah memang masalah storage itu adalah masalah dari dulu ribet. Oh. Nah ribetnya apa? Balik lagi. Pertama itu kapital yang sangat besar sekali. Dan yang kedua adalah kembali lagi bobroknya sistem kita. Nah itu dia maksudnya. Timbullah yang namanya mafia. Gitu loh. Ya akhirnya apa? Untuk refinery kan kita harus ekspor dulu ke Singapura, lantas kita impor dari Singapura yang udah refine kan gitu.
hal terburuk ekonomi kita nih bakal seperti apa, Prof? 98, 2008, 2018 atau balik ke 66 apa nih? Atau ya sebentar aja 66 habis itu kita melonjak lagi atau gimana sih, Prof? Enggak gini, crucial point ini nanti ya kan, apakah minggu-minggu depan malah udah krusial. Kalau minggu-minggu depan kita rasakan inflasi itu hyper, double digit akibat naiknya harga minyak. Karena non subsidi industri, mereka pass through kan harga end produknya. Nah masyarakat merasakan, anjir kan gue biasa dapat sekilo beli gula nih sekarang cuman 800 gram atau 700 gram untuk kelas bawah tuh meters. Nah di sini takutnya keresahan sosial, resah nih karena daya beli turun, harga barang-barang naik, ada sedikit pemantik di atas bisa berubah menjadi kerusuhan. Gitu loh. Ya kan karena tadi yang resah ini nggak dapat jawaban, ada yang jahil misalnya nih, ya kan? Ya kita nggak pernah tahu ya. Nah, jadilah bisa kayak jadi tahun, ya maaf ya, bisa bukan pasti, bisa kayak tahun 98 bisa, bukan. Ini harus dipahami juga oleh rezim yang ada ya, jangan bercanda lah, ya kan? Artinya tadi saya bilang jangan mengeluarkan pengeluaran yang tidak perlu, dan masyarakat udah tahu bahwa proyek-proyek macam itu proyek yang tidak perlu, proyek korupsi malah banyak yang bilang, gitu kan? Nah kalau itu diteruskan akhirnya nanti masyarakat bilang, oh kalau gitu lu nantangin gue, duit gue kok udah bilang gratis, kan gue bayar pajak. Gitu. Jadi itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan anggap enteng pressure ini. Ardi bilang, Prof, saya sudah melakukan itu. Saya tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kalau Prof Ratu ingin mengingatkan, jangan mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran tidak perlu. Jadi saya mesti gimana, kata Ardi itu? Iya, selama kalau basic needs kita bisa bertahan ya itu kita nikmatin aja dulu gitu loh ya. Nggak bisa lain bos, kan lucu kalau kita mesti bela-belain ngutang, pinjol, kan harus dibayar lagi. Atau punya harta sedikit, misalnya emas, bini apa, gadein. Tapi kenapa Prabowo nggak mau ngomong kayak lu bilang tadi ya, bahwa dia ini diwariskan ekonomi yang tidak baik-baik aja. Ya makanya dari awal kan gue bilang dulu bos ya, di Prabowo salah diplomasinya gitu. Harusnya dari awal dia bilang, my friend, ini loh warisan gue. Kan dia masyarakat tahu. Tabungan turun. Dia mungkin menjaga martabat presiden sebelumnya. Ya bisa aja, tapi kan menjadi bumerang ke dia. Buat dia. Bakal udah sering gue ngomong kayak gitu di TV. Ini salah Prabowo. Nanti akhirnya apa jadi beban dia. Itulah kita berdoa ya Prof. Semoga lebih baik Indonesia, perang selesai. Dan semoga tidak terlalu lama hal-hal seperti ini ya. Mudah-mudahan. Amin. Itu dia Prof Ferry Latuhihin. Dan saya ingatkan 4-5 April buat Anda yang ingin mengetahui bagaimana memvalue sebuah perusahaan, kemudian bagaimana melihat fluktuasi saham, Prof Ferry Latuhihin ada pelatihan 4-5 April. Silakan kontak tim Kedai Kopi untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nama saya Ari Prabowo Aryo Tejo. Saya mengikuti workshop ini. Kesimpulannya adalah to make my life easier ya. Semua very simple, untuk hanya memasukkan data ke formula-formula yang sudah dijelaskan prinsip-prinsipnya, kita mendapatkan appraisal daripada market value-nya sebenarnya bagaimana. So I hope my life will be easier and kita bisa mendapatkan cuan. Workshopnya ini mind blowing. Kita bisa melakukan prediksi harga saham. Jadi kita bisa memutuskan atau mendapatkan return yang menguntungkan. Yang ingin belajar memahami bagaimana memvaluasi nilai perusahaan dan mengikuti workshop yang akan saya berikan nanti pada tanggal 4 dan 5 di Hotel Sofian, scan barcode di sini.